Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Sehat-sehat semua. Mudah-mudahan sehat walafiat ya guys. Lancar rezeki, lancar bekerjanya, segala aktivitasnya berjalan dengan baik. Oke guys, kali ini Asep Cerita Petualang akan coba explore salah satu jalur dari Gambung langsung ke Banjaran via atau via apa ini ya guys? Yang pasti sih bukan via Palen. Yang pasti ini jalur tadi masuk dari Desa Gambung ya guys, langsung ke daerah apa ya guys, ini namanya kalau nggak salah tuh seperti tempat-tempat villa ya guys, tapi cuman sudah nggak terpakai di sini guys. Nah, jadi Asep Cerita Petualang akan coba explore salah satu jalur yang memang untuk jalur ini sih bukan rekomendasi untuk kendaraan roda 4 ya guys. Ini rekomendasi hanya untuk kendaraan roda 2. Karena semakin ke sana nanti perjalanan akan semakin sempit guys. Nah, kita masih vegetasi dengan penduduk ya guys di sini. Masih ada padat penduduk dan nanti di depan kita akan coba masuk vegetasi hutan lagi ya guys, tapi di situ juga bukan hutan rimba juga guys. Jadi kalau boleh dibilang ini adalah lereng-lerengnya atau pinggir-pinggirnya Gunung Tilu ya guys. Udah banyak perkebunannya juga, tapi lumayan ngeri juga ya sih guys, masih sepi juga karena itu vegetasi masih rimbun sama pepohonan yang masih alami, masih tropis guys. Memang di situ juga ada sedikit seperti pohon kopi atau perkebunan kopi ya guys, tapi terbilang sih masih ngeri juga guys, apalagi ngelihat jalannya ini. Jadi ini sih bukan rekomendasi buat perjalanan untuk ke Banjaran ya guys. Ya lebih baik perjalanan normal aja dari Gambung ke Banjaran. Kita langsung jalur nasional aja atau jalur provinsi ya guys. Memakai jalan Ciwidey ke Soreang dan ke Banjaran. Kalau ke sini sih nggak rekomendasi menurut saya karena jalannya rungkat banget guys, bukan untuk jalur motor biasa, ini untuk motor off-road, untuk yang mau main-main ke sini guys, atau untuk para warga atau masyarakat sekitar yang memang mau berkebun, karena memang nanti di sana tuh ada beberapa bagian sebelah kanan itu ada perkebunan ya guys, seperti perkebunan kopi ya, perkebunan yang lainnya juga ada. Cuman untuk aja atau sengaja ke sini mau jalan pintas dari Gambung ke Banjaran, ini nggak rekomendasi ya guys. Boleh dilihat ini jalurnya udah tracknya nggak ada bonus, udah masuk langsung ke jalur yang cukup berbatu ya guys, dan ekstrim banget pokoknya. Apalagi yang belum biasa pakai motor nggak direkomendasikan ke jalur ini karena cukup berbahaya guys.
guys, lanjut. Jadi di sini perjalanan masih seperti jalur sangat terungkad guys. Jadi di sebelah kanan itu adalah bekas-bekas dari Argapuri Resort ya guys. Jadi dulunya tuh di sini ada perumahan dan proyek perumahannya kayaknya nggak diterusin ya guys, karena mungkin juga kurang peminat mungkin ya guys. Jadi di sini ada bekas-bekas rumah peninggalan yang punya resortnya ya guys, yang punya apa sih, seperti perumahan gitu ya guys, atau pila di Gambung, dan mungkin proyeknya yang diteruskan. Jadi di situ tuh kosong, udah hancur juga, tapi masih berdiri kokoh sih, masih bagus kalau atasnya, cuman di bawahnya itu udah banyak semak belukar juga ya guys. Udah pokoknya ngeri, apalagi kalau malam hari lewat ke sini. Aduh, nggak rekomendasi guys. Saya juga ini nggak bisa bawa motor terlalu cepat juga, karena sebagian juga nggak digas juga ya guys. Jadi motor tuh berjalan sesuai keinginannya. Jadi kita jalan kaki sambil bawa motor. Jadi kita duduk di atas motor tapi kakinya jalan kaki. Karena memang cukup curam dan ekstrim juga ya guys. Dan ini bukan salah satu jalan pintas sih guys menurut saya. Karena jalurnya sih rungkad ke satu, apalagi ini kalau pas hujan, kayaknya saya kebetulan juga ini kayaknya kemarinnya hujan, jadi sebagian tuh licin, terus ada lumpur juga nanti di depannya guys. Pokoknya mah wah ngeri sih guys. Dan kita lewati hutan yang cukup sepi juga, nggak ada orang juga di sini guys. Dan harus hati-hati juga ya guys, takutnya ada hewan-hewan liar juga ya guys. Mengerikan lah pokoknya. Nah ini situasi terkini jalur dari Gambung. Jadi tadi Asep Cadet Petualang startnya itu kan dari langsung belok ke kiri ya guys. Jadi itu kalau lurus itu udah ke desa Gambung. Jadi sedikit lagi dari belokan itu di depan tuh ada Gambung. Jadi kalau misalkan teman-teman dari area Gambung nanti konsentrasi aja ke Argapuri Resort ini, yang di bawah ada pemandangan seperti sangat luas lah di bawah, sangat indah. Nah itu bisa nanti petunjuknya tuh lurus ke Ciwidey, kita ambil ke kanan ke Soreang ke Banjaran. Memang sih kalau untuk jalan kaki ke sini kayaknya sih lebih cepat ya guys ke Banjaran kalau jalan kaki dibanding ke jalan nasional atau ke jalan provinsi ke jalur Ciwidey Soreang. Tapi kalau untuk motor, waduh rungkad guys, lama banget karena jalannya tuh luar biasa tuh, lihat guys di depan. Waduh ini kelihatannya normal-normal aja, padahal ini waduh guys, untuk motor segini-gini mah nggak rekomendasi. Tapi kalau untuk motor off-road juga sih sebetulnya ini harus hati-hati juga ya guys, karena banyak cekungan-cekungan juga, jalannya tuh sambil licin juga. Di sebelah kanan itu jurang ya guys, ya hati-hati lah pokoknya mah, harus safety riding biasa. Tapi kalau menurut Asep Cadet Petualang, kalau untuk yang ingin menikmati hutan bisa ke sini sambil ajrug-ajrugan guys. Jadi boleh dibilang ini adalah jalan miniaturnya ke Teh Lesti Kejora ya guys, ke kampungnya Lesti Kejora. Asep Cadet Petualang pernah menghadapi perjalanan yang cukup panjang, terjal dan sangat rungkad. Itu pas ke rumahnya Teh Lesti Kejora, itu sampai berjam-jam saya sampai ke situ. Jadi dari pagi sampai pulang tuh malam ke Bandung. Jadi pagi dari Bandung, pulang malam ke Bandung lagi ya guys. Dan itu pun saya masuk ke jalur yang lebih ekstrim lagi, ke Cipelah ya guys, malam-malam. Wah keren sih, itu petualangan paling keren. Nah di sini tuh lihat guys, jadi ini memang nggak direkomendasikan untuk roda 4. Kenapa? Karena memang nggak bakalan masuk guys. Nah guys, hati-hati ya guys di sini kalau mau yang kesini ini mah. Ini mah Asep Cadet Petualang pengen hiwa guys. Pengen nyobain jalur dari Gambung ke Banjaran. Kirain teh sih bagus, tapi ini mah penyiksaan diri sendiri guys. Jalannya nggak rekomendasi. Pokoknya mah aduh ini mah untuk yang mau ngaliwat lah kesini mah kayaknya enakan ini. Tapi motornya juga harus diperhatikan ya guys. Jangan sampai motor yang kecil. Kalau bisa sih motor yang tinggi. Dan motor yang tinggi juga hati-hati, nanti di sana tuh ada jalan yang cukup curam, takutnya kakinya nggak sampai ke bawah, itu bisa
terguling guys motor guys. Oke guys, nanti kita lanjut. Nah guys, mungkin ini ada salah satu sejarahnya juga mungkin ya guys, jalur ini. Dulunya mungkin untuk jalan pintas para pejuang Indonesia atau mungkin juga para penjajah yang ada di Indonesia pada masa itu ya guys. Dan mungkin kan di sini juga ada, tapi kayaknya sih dulu ini hutan sih guys, kayaknya dulu hutan. Jadi kayaknya sih untuk jalur alternatif untuk para penjajah juga mungkin untuk sampai ke Gambung, atau juga untuk jalur yang dipakai oleh para pahlawan kita dulu ya guys dalam masa pertempuran untuk memerdekakan Indonesia. Nah ini dia guys, jalurnya, lihat guys, aduh keren guys, ini mah bukan jalur, aduh ngeri pokoknya kalau lihat di aslinya, ngeri ini guys. Saya juga ini motor nggak digas ini guys, ini dibiarin aja maju ke bawah karena ini kan turunannya guys. Jadi saya jalan kaki aja guys di bawah, tapi jalan kaki sambil bawa motor, dan itu lumayan pegal guys. Dan memang sih sudah, alhamdulillah sudah terlatih pada saat di jalur itu, di jalur Cianjur dulu ke rumah Teresi. Wah itu lebih keren banget, bisa jalan kaki terus tapi bawa motor. Bayangkan guys, motor nggak hidup, kita jalan kaki sambil bawa motor. Keren mau kenapa. Nah jadi guys, di sini vegetasi udah mulai rimbun, udah mulai, kalau boleh dibilang sih ada hutan-hutannya sedikit ya guys di sini. Saya nggak tahu kalau ke bawahnya itu ada perkebunan atau enggak, tapi yang pasti sih di sini sepi, nggak ada orang. Dingin juga, suasananya tuh agak mencekam juga ya guys, karena sendirian di sini guys. Kita tidak tahu zona yang kita lalui ini seperti apa atau bagaimana. Setiap harinya ada apa di sini kita tidak tahu kan ya guys. Jadi yang pasti sih kita tetap waspada dan kita harus menjaga area kita ya guys, supaya kita nggak terlalu ini juga, nggak terlalu tegang juga menghadapi jalur seperti ini, apalagi ini sendirian. Dan kita juga harus memperhatikan bagaimana keadaan motor kita ya guys. Kita harus memperhatikan juga, karena takutnya tuh ban kempes ini, aduh udah wassalam guys. Kalau ban kempes di tempat seperti ini udah wassalam. Masalahnya ini perjalanan cukup jauh, karena saya ada petualang juga pas nanti di trek jalur, pas mau sampai ke pedesaan atau perkampungannya guys, nanti itu ada dipotong-potong, dan ini video masih 1 jam. Itu udah dipotong-potong guys. Nah, kalau di hutannya ini nggak dipotong-potong sama jadi petualang, soalnya ini sayang sekali guys, karena perjalanan cukup berat juga ini ke sini. Jadi bisa nanti untuk kenangan yang tak akan terlupakan. Jalur Gambung ke Banjaran ini keren banget sih guys, eksotis tapi ada mistisnya juga kalau saya merasakan masih. Dan jalurnya tuh aduh agak rungkan sekali guys. Ya sekali lagi pokoknya mah jangan kesini lah guys, teman-teman semuanya jangan. Ini mah cuman Asep Cari Petualang aja, ingin mencoba jalur ini dan ingin berpetualang solo riding ya guys di
di jalur lereng Gunung Tilu yang cukup terkenal mistisnya juga ya guys. Nah memang sih ini pada baru di lerengnya, tapi terasa agak bulu kuduk merinding juga guys di jalur ini. Soalnya di sini tuh vegetasi hutan dan jarang ada orang juga. Ya guys, nanti kita lanjut. Oke guys, di sini tuh vegetasinya lumayan luar biasa sih guys, lihat. Waduh, pokoknya hati-hati, sebelah kanan itu jurang. Kalau sebelah kiri emang tebing sedikit lah. Terus kita di pinggir kiri kanan itu masih vegetasi hutan yang cukup lebat juga ya guys. Ini hutan tropis. Dan di sini tuh emang ada bekas-bekas jalur motor, cuman mungkin para petani ya guys yang mau berladang, dan kayaknya sih bekasnya tuh seperti motor yang pakai rantai gitu ya guys. Si bannya tuh pakai rantai supaya nggak selip. Jalur ininya ya gimana seenak-enaknya juga ban pakai rantai guys. Ya gitu mungkin nggak nyaman juga sih guys, tapi daripada nanti selip atau motornya nggak bisa maju. Wow, barusan ada musang tuh guys di depan guys. Nah di sini tuh ada salah satu shelter atau saung ya guys, kalau bahasa Sunda tuh saung. Shelter untuk para petani mungkin ya guys, untuk istirahat di sini guys, sebelah kanan. Kita konsentrasi karena memang di sini udah mulai ada perkebunan juga di bawahnya. Dan boleh dibilang sih masih jauh sih ke pemukiman guys, ini masih tengah-tengah lah. Kalau tadi masih rimbun hutan, tapi di sini juga nanti kita nemuin lagi beberapa titik yang memang masih rimbun juga ya guys, rimbun sama pohon-pohon yang ada di hutan, yang biasa ada di hutan juga guys. Jadi nggak kayaknya sih sebelah yang bikin kebunnya itu, karena mungkin udah ada yang punya tanahnya juga mungkin ya guys, mungkin saya nggak tahu juga sih. Tapi sih untuk jalur saya lihat di sini, lihat aja kosong guys, nggak ada orang satupun. Kalaupun misalkan di sini banyak orang petani, harusnya sih banyak orang juga yang lalu lalang ya guys pakai motor. Ini nanti juga ada sih, tapi sudah mau mendekati pemukiman itu juga guys. Dan itu jalannya tuh semakin ke depan tuh bukannya semakin enakan, malah semakin rungkan. Karena ke satu mungkin lumpur, tanah merah, belum lagi turunannya guys ke bawah. Turunan itu kalau tanjakan udah tamat kiamat ya, nggak bakalan bisa maju kena mundur kena teh guys. Jadi maju kena mundur kena ya gitulah pokoknya. Mau ke sini tuh, di sini ada zona yang cukup kering, tapi nanti di depan ada lagi yang basah ya guys. Jadi curiganya kemarin pas hujan besar sebelah kayaknya guys hujannya, ini sepotong karena memang ini jalur cukup panjang. Dan pokoknya mah buat teman-teman yang kesini harus mikir 2 kali ya guys, karena jalurnya luar biasa. Ini hanya untuk adventure aja, untuk para petualang aja. Ini mah yang para petualang yang biar kayak asap codet petualang gini guys. Yang agak-agak di luar nalar lah kelakuannya tuh. Yang pasti kan tadinya ini judulnya tadinya mau
jalur pintas dari Gambung ke Banjaran. Kalau dipikir-pikir ini bukan jalur pintas, ini mah jalur untuk menyiksa diri, bukan jalur untuk pintas ke Banjar. Karena estimasi waktu lumayan guys, itu memakan waktu sekitar 1 jam kurang lah. Kalau misalkan kita jalur normal untuk pengen keluar dari Cangkuang ke Soreang, ya itu estimasi dari Gambung paling setengah jam juga enggak ya guys, karena sekarang dari Gambung tuh jalannya bagus, udah mulus, udah dicor juga sampai ke jalur provinsi Ciwidey ke Soreang itu udah bagus banget guys. Ini jadi teringat juga jalur ke itu guys, ke Plengan ya guys. Ada di konten Asep Cadet Petualang yang masuk dari situs Cikondang itu ke Lamajang Plengan, nanti keluar ke PLTA Plengan. Jalurnya itu lebih ngeri lagi ya guys, karena di situ emang kita memasuki zona habitatnya hewan liar yang memang dilindungi oleh pemerintah, yaitu macan tutul sama macan kumbang ya guys di situ. Kalau di sini sih masih aman lah, soalnya masih ada kayak kebun-kebun kopi juga, karena memang ya seaman-amannya kebun kopi itu perkebunan yang udah memang perkebunan yang sering ditinggal jauh oleh petaninya ya guys. Jadi ya masih ngeri sih guys, masih agak-agak hutan juga. Karena dulu pernah juga saya sudah tutulang kan jalan kaki ya guys di perkebunan kopi di Hanesland dulu di daerah Gambung yang mau ke Neverland itu ya guys, ke Ranca Cangkuang dan nanti tembus ke Saung Biru ya guys, yang untuk lepas liaran hewan liar atau lepas liaran kukang monyet di situ. Itu Asep Cadet Petualang emang melewati perkebunan kopi, tapi di sana tuh hutannya lumayan guys. Itu jauh kemana-mana, jauh ke pemukiman. Nanti kita akan cobalah eksplor lagi dengan jalan kaki ke Hanesland ya guys. Dan itu jalurnya eksotis. Tuh lihat guys jalurnya, waduh ini mah rungkad. Ini motor nggak digas guys, asli nggak digas ini. Jadi saya jalan kaki aja, dikarenakan ini kan turunan. Jadi saya nggak maksain itu, tapi kalau mesin sih hidup, mesin mah hidup. Cuman saya jalan kaki ke sana. Tuh lihat, itu turunan ke bawah guys, luar biasa. Keren sih ini perjalanan, cukup mendebarkan. Satu mendebarkan memang karena memang jalurnya lumpur. Belum lagi saya kan bawa motornya motor matic kecil ya guys, jadi nggak rekomendasi lah untuk jalur seperti ini. Takutnya nanti ke kanan tekor gitu ya guys, karena di kanan ini terlihat seperti bukan jurang, padahal ini kalau jatuh ke bawah lumayan dalam guys ini. Ya udah guys, nanti kita lanjut lagi, dan selamat menikmati ajerug-ajerugan, goyang-goyang roller coaster Asep Cadet Petualang jalur Gambung ke Banjaran ini guys.
guys, masih digoyang-goyang ajur-ajuran dari Asep Cedodot petualang di perjalanan kampung kebanyakan. Lihat guys, jalan kaki aja itu Asep Cedodot petualang, dikarenakan memang kalau digas ini udah pasti saya jatuh guys. Ini situasinya seperti normal, padahal ini luar biasa licin banget guys. Dan memang jalurnya tuh berbatu, udah batu teh licin dan berlumpur juga, basah, di kanan tuh jurang dan berbahaya ya guys. Pokoknya mah harus safety riding ya guys, hati-hati di sini, kita harus waspada, apalagi kalau pakai motor kecil. Tapi kalau motor besar sih hati-hatinya tuh saat pendaratan kaki ya guys, takutnya nanti salah injak ke kanan atau ke kiri, nantinya bisa terguling guys, berbahaya juga sih. Dan ini lihat guys, untungnya tuh jalurnya turunan yang mau ke arah Banjaran. Gak kebayang kalau misalkan jalurnya dari Banjaran ke Gambung, itu pasti nanjak terus jalan licin, batunya gede-gede, ditambah lagi motornya kecil. Wah udah itu mending balik lagi guys. Rekomendasi, karena ini terus jalurnya seperti ini guys, tidak ada bonus, nanti bonus-bonus yang mau nyampe ke Cangkuang. Dan itu pun Cangkuang sih udah dicor ya guys, tapi ada sebagian dicor, ada yang enggak, tapi nggak terlalu parah. Nah ini lihat guys, waduh jalurnya, pokoknya mah jalurnya tuh luar biasa dan aduh licin guys. Lihat, hati-hatilah pokoknya mah guys. Nanti lanjut guys. Oke guys, selalu ditemani oleh Asep Cedodot petualangan di jalur yang sangat rungkat ini guys. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton ini bersabar ya guys, melihat jalur yang cukup eksotis, mistis, dan tiris. Yang pasti si jalur ini luar biasa guys. Lihat, aduh, kayaknya sih penonton udah mulai pegel ngeliat video ini ya guys, karena dengan goyang-goyangnya dan ajur-ajurkannya guys ini, aduh, bikin mata tuh ngantuk kayaknya guys. Apalagi durasi video ini mencapai 1 jam guys. Jadi memang Asep Cedodot petualang menginginkan video ini full, karena disayangkan kalau tidak full dengan kondisi jalan seperti ini, apalagi dilewatkan tuh, aduh, kayaknya tuh nantinya suatu penyesalan ya guys. Karena jalannya tuh, aduh guys, udah rungkat dan mungkin tak akan terlupakan, dan gak mungkin juga Asep Cedodot petualang kesini lagi ya guys, kecuali nanti kalau udah punya motor off-road lah guys, nanti bisa kesini lah. Dan itu pun dalam kondisi kering lah, jangan lagi basah gini, aduh. Karena tuh ini jalur batunya luar biasa dan dalam-dalam juga ya guys. Belum lagi ditutupi oleh pohon-pohon yang cukup rimbun juga. Kalau misalkan ini motornya tinggi, emang sih aman ke bawah, cuman ke atas kita nubruk pepohonan ya guys. Ya cukup dilema juga sih guys jalur. Tapi kalau untuk ekspedisi ya guys, misalkan kita mau jalan kaki dari Gambung ke Banjaran lewat jalur ini adalah salah satu jalur alternatif tercepat ya guys ke
daerah Cangkuang. Tapi dari titik Cibitung atau perkampungan yang mau ke Cangkuang itu ya guys, perjalanan cukup panjang lagi ya guys. Itu kehantap aja beberapa menit lah. Cukup pakai motor tuh cukup lama, apalagi jalan kaki ya guys. Mungkin kita bisa memakan waktu seharian untuk para hiking atau para yang suka jalan kaki jarak jauh ya guys. Dan kalau di sini sih rekomendasi ya guys, kita bisa menikmati udara segar. Tapi nanti pas perjalanan dari titik yang mau ke Cimaung dan Cangkuang itu cukup lumayan panjang dan vegetasi udah penduduk juga, jalan udah gede, kendaraan udah banyak juga, dan mungkin kita bakalan banyak menghirup polusi yang cukup banyak guys. Dan guys di sini tuh emang vegetasi masih rimbun sama pohon-pohon hutan ya guys, pohon-pohon yang ada di hutan. Cuman selang-seling kita bisa menemui perkebunan kopi juga ya guys di sini. Dan memang untuk yang bernyali besar mungkin ya guys untuk membuka lahan di tempat seperti ini, karena kesatu ini masih vegetasi masih hutan ya guys ya guys. Belum lagi pasti hewan-hewan liarnya masih banyak juga ya guys. Nah pokoknya mah ini mah jalurnya masih belum rekomendasi lah buat yang mau hanya untuk jalan-jalan, apalagi jalan-jalannya tuh pas mau ke sorean ini, aduh, apalagi kalau udah malam di sini udahlah wassalam guys. Oke guys, Asep Codet Petualang nggak bosan-bosan nemenin para penonton setia Asep Codet Petualang di jalur cukup panjang ya guys, dari Gambung ke Banjaran. Ini bukan kenapa ini jalurnya agak panjang dan jadi lama, karena memang Asep Codet Petualang nggak bisa bawa motor terlalu cepat juga ya guys. Dan sebagian jalur tadi ada yang dibawa motornya tuh sama kaki ya guys, dari jalan kaki sambil duduk di motor. Nah ini kita udah memasuki vegetasi, ada ladang-ladang petani. Nah ini udah ada kehidupan nih guys, alhamdulillah udah jalur masuk jalur kehidupan. Cuman memang jalurnya nanti makin rungkat tuh karena pasir juga ya guys, tanah merah. Dan di sini mungkin karena sudah banyak aktivitas motor yang lewat, jadi isi tanah tuh licin banget ya guys, apalagi curam juga nanti di depan. Nanti istirahat dulu guys, kita cuci muka dulu. Asep Codet Petualang di sini, aduh pokoknya mah enakan deh guys. Di sini ada air terjun dan Asep Codet Petualang akan coba cuci muka dulu guys, biar gak terlalu hitam lah. Mudah-mudahan jadi agak keputih-putihan lah, keputih-putih, agak putih lah itu habis cuci muka di air asli dari gunung ini ya guys. Lihat, waduh,
mau turun dulu. Tadinya sih ini rencananya Asep Sudiarto datang teh mau ke salah satu puncak gunung tertinggi yang ada di Bandung Raya ini guys, tapi dikarenakan waktu dan lihat situasi cuaca juga nggak memungkinkan, jadi Asep Sudiarto coba explore jalur gabung ke Banjaran. Nantinya sih ya masih banyak sih jalur-jalur yang belum Asep Sudiarto lewati dengan solo riding ini ya guys. Nah di sini Asep Sudiarto turun dulu ke bawah, ambil dulu air minum, bukan air minum, air untuk cuci muka ya guys. Jadi di sini tuh ada kali kecil. Nah ini ada batu ya guys di belakang Asep Sudiarto. Nah di bawahnya tuh ada air kayak air terjun mini lah, air terjun kecil. Dan airnya tuh segar banget guys. Pokoknya mah kalau yang nanti kesini ya guys, di sini shelter atau tempat istirahat terbaik. Oke guys, pokoknya wah seru dan kita lanjut lagi perjalanan di sini. Oke lah, pokoknya nanti kita lanjut guys.
Lanjut perjalanan lagi, dan ternyata semakin mendekati pemukiman semakin ekstrim lagi ya guys, karena tanahnya semakin merah dan bebatuan semakin berkurang. Jadi jalan turunan cukup tajam dan wah, lihat jalan kaki guys, asap dari tulang. Lihat guys, ini nggak digas ini, jadi jalan kaki terus ke bawah. Jadi kita membawa 3 beban di sini guys. Saya sendiri, badan saya yang cukup luar biasa sih, berapa kintal. Nih, di sini ada lubang-lubang cukup mistis ya guys, hijau. Udah lama nggak dilewati orang kayaknya guys. Nah ini lihat guys, lihat, waduh mantap pokoknya di sini, luar biasa ya guys. Tuh lihat, waduh keren jalurnya guys. Pokoknya mah hati-hati lah guys, di sini jalannya cukup licin juga. Tapi memang ini posisi udah mau mendekati pemukiman yang ada di jalur Kampung Banjaran ini guys. Nah pokoknya petualangan di sini sih cukup keren sekarang hari ini, dan mudah-mudahan teman-teman bisa menikmati jalur ini ya guys, bisa menjadi petualangan virtual dari Asep dari Petualang. Bisa direkomendasikan juga oleh YouTube. Mudah-mudahan nanti banyak yang nonton juga, dan nanti bisa jadi rekomendasi juga buat teman-teman yang memang suka adventure. Bisa melalui misalkan pulang dari Pangalengan ke Ciwidey lewat Gambung, atau misalkan dari di Ciwidey mau ke Gambung terus mau ke Banjaran lewat jalur trail, bisa ke sini guys. Nah ini udah tanah merah, tadi udah ada motor dan kita udah memasuki vegetasi penduduk, perkebunan penduduk ya guys. Belum ke pemukiman ya guys, masih ke perkebunannya. Yang pasti sih udah di sini agak ngempong, cuman untuk jalan masih rusak karena memang nanti titik bagus jalan tuh di jalur persimpangan antara Cimaung dan Cangkuang guys. Cangkuang Sukamaju kalau nggak salah, di situ nanti ada sekolahan juga di sana guys. Nah pokoknya seperti itulah guys. Kita di sini nanti akan bertemu dengan jembatan, salah satu jembatan yang memang namanya tuh sama dengan jembatan nama daerah yang ada di Saguling ya guys. Jadi di sini tuh ada jembatan Cibitung. Nah di depan ini adalah jembatan Cibitung. Jadi namanya tuh jembatan Cibitung ya guys. Dan kita udah memasuki vegetasi perkebunan warga. Nah kalau untuk udah sampai di sini sih kita agak gak terlalu menyeramkan ya guys. Jalurnya udah memang ini mah udah banyak dilewati tuh, udah banyak bekas-bekas ban motor guys. Oke guys, nanti kita lanjut.
guys, di sini udah bisa digas lagi motornya ya guys, lumayan karena kita udah mau memasuki pemukiman masyarakat yang ada di daerah, mungkin ini boleh dibilang lah masih masuk ke daerah Cangkuang ya guys, Cangkuang Cibitung mungkin ya guys, karena saya nggak tahu sih nama daerahnya apa. Nih ini udah normal lagi, kita udah bisa maju lagi motornya, udah bisa digas lagi. Tapi tetap harus hati-hati karena ada titik-titik yang masih licin juga, ada genangan-genangan air dan ada lumpurnya juga ya guys. Nah di sini tuh waduh, kita udah lega lah, udah memasuki pemukiman warga yang ada di perbatasan Gambung dan Banjaran ini ya guys. Ya boleh dibayangkan ya guys, dulu para penjelajah membuat jalurnya tuh luar biasa sih, keren, bisa membuka jalur. Dan memang untuk membuka jalur tuh tidak mudah ya guys, apalagi jalur untuk sebesar ini, mungkin harus kerjanya tuh luar biasa dulu dan bisa menjadi suatu jalan dan bisa berguna juga buat banyak orang ya guys yang bisa memakai jalur ini. Pokoknya di sini udah banyak sekali penduduk ya guys. Tuh lihat, di sini udah ada mobil sekarang. Tapi jalan masih rungkat guys. Oke guys, nanti kita They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody is right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5, 10-year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing.
kita udah masuk ke zona aman ya guys. Ini kita udah di jalur pemukiman dan perkebunan warga. Jadi buat teman-teman yang mau memakai jalur ini ya guys, ini adalah titik sudah menemui jalur kehidupan. Jadi buat teman-teman misalkan udah sampai di sini, berarti kita udah mulai mendekati titik mau sampai antara persimpangan ke Banjaran, Cangkuang, atau ke Cimaung, Pangalengan ya guys. Jadi kita misalkan mau ke Pangalengan, nanti di depan ada persimpangannya, nanti ada juga orang akan kasih tahu. Tapi untuk view dikarenakan memang di depan tuh harusnya terlihat kota Pangalengan ya guys, Gunung Malabar atau Gunung Puntang. Dikarenakan situasinya hujan, jadi ya bukan hujan ya guys, di sana tuh masih mendung, posisinya masih mendung, jadi gak terlihat perkotaannya ya guys dari atas sini. Kalau misalkan ini cuacanya cerah, itu kota Pangalengan bisa terlihat ya guys tadi di situ. Nah di sini tuh kita akan segera memasuki jalur jalan yang sudah dicor guys. Ini di depan. Ini kita udah memasuki jalur cor. Nah ini guys, aman di sini. Luar biasa sih perjalanan hari ini guys. Pokoknya mah di sini kita ikuti jalur utama. Nah di depan sana nanti ada persimpangan ya guys. Tapi asap coba petualang, coba tanya ke salah satu warga di sini. Tanyain juga ke arah Cangkuang. Nah di sini ada persimpangan ya guys. Jadi kalau ke atas tuh nggak tahu kemana, yang pasti saya dikasih tahunya ke kanan. Nah ke bawah langsung belok kiri katanya. Kalau lurus itu ke Cimaung nanti guys. Nah kita bawa ke kanan, turun ke bawah. Dari sini ada belokan ke kiri. Kalau ke lurus itu ke Cimaung ya guys, kita ambil ke kiri ke Cangkuang. Saya tanya lagi ke saya di sini, ini benar ke Cangkuang? Betul lah. Tapi dia sambil ketawa gitu guys. Mungkin mau masuk YouTube mungkin ya guys, kaget. Nah kalau di sini sih ambil jalan lurus terus ya guys. Nanti kita akan coba kasih tahu di titik terakhir jalur ini ya guys. Yang pasti setiap belokan kita tetap di jalur yang lurus. Jangan bolak belok. Di sini mah jalur lurus terus, jalur utama yang mau ke Cangkuang. Oke guys, nanti kita lanjut. Yeah. Sorry, I was like, what is he trying to do?
Oke guys, perjalanan akan segera sampai ke jalur utama Banjaran Soreang ya guys. Jadi di sini tuh Asep Codet Petualang akan coba kasih tahu kepada teman-teman di mana titik finishnya. Tapi sebelum itu jangan lupa seperti biasa like, comment, share, and subscribe Asep Codet Petualang ya teman-teman. Atau nonton pisan yang udah menonton full perjalanan ini, setengah perjalanan menonton juga tidak apa-apa, alhamdulillah. Yang tidak atau yang belum menonton juga mudah-mudahan nanti bisa menonton video Asep Codet Petualang, dan juga yang belum subscribe mudah-mudahan bisa subscribe Asep Codet Petualang ya guys. Ya pokoknya jazakallahu khairan katsiro wa jazakumullahu ahsan jazaa. Nanti di depan itu ada persimpangan ya guys, kita belok ke kiri dikarenakan kita mau ke Soreang, dan itu akhir dari perjalanan Asep Codet Petualang. Nah ini kita udah masuk di daerah Sangkuang ya guys. Pokoknya jalan lurus terus, dan nanti kita akan bertemu lagi di perjalanan berikutnya ya guys. Pokoknya sekali lagi jangan lupa like, comment, share, and subscribe Asep Codet Petualang. Dan pokoknya mah hatur nuhun pisan kepada semua yang udah subscribe Asep Codet Petualang, yang udah mendukung, yang udah mensupport perjalanan petualangan Asep Codet Petualang di channel ini ya guys. Ya cukup sekian mungkin, pokoknya mah hatur nuhun. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba ba da ba da ba da.